Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perancangan sistem pemesanan berbasis QR Code pada Migocon Karawang. Silakan next. Oke, untuk anggota kelompoknya di sini ada saya Ale Awaludin Walid, ada Bajang Riau, ada Dedi Firdaus dan juga ada Abdul Halim. Oke, untuk daftar babnya ini ada 3, ada pendahuluan, hasil pembahasan, dan penutup. Oke, lanjut ke pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi mendorong sektor F&B termasuk Migacon Karawang untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Sistem pemesanan konvensional melalui kasir menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, waktu tunggu yang lama, dan sulitnya rekap data penjualan. Solusi yang ditawarkan adalah sistem pemesanan berbasis QR Code dan website, di mana pelanggan cukup memindai QR untuk memesan secara digital. Pesanan tersimpan secara real-time dan dapat dipantau oleh kasir maupun akuntan. Proses pengembangan dilakukan melalui analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi human error, mempercepat layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, siapa yang menjadi target pengguna dalam penerapan sistem pemesanan berbasis QR Code di Migacon Karawang? Yang kedua, bagaimana perancang sistem pemesanan berbasis QR Code pada Migacon Karawang? Yang ketiga, bagaimana inovasi ini dapat mengefisiensikan sistem yang telah ada? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas terkait latar belakang daripada tujuan dan ide yang kita bawa, serta perumusan masalah yang kita hadapi, di sini kita akan melanjutkan untuk melakukan penelitian pada kali ini dan apa aja sih tujuan yang kita bawa. Kemudian ada berapa bagian yang kita bawa mengenai tujuan penelitian ini. Jadi, pada tujuan penelitian ini kita dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi target pengguna yang sesuai dalam penerapan sistem pemesanan berbasis QR Code di Migacon Karawang. Kemudian tujuan kedua yaitu adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pemesanan berbasis QR Code yang dapat digunakan oleh pelanggan, kasir, koki, dan admin secara terintegrasi. Kemudian tujuan yang terakhir adalah mengevaluasi sejauh mana penerapan sistem pemesanan berbasis QR Code mampu meningkatkan efisiensi operasional dibandingkan dengan sistem pemesanan konvensional. Kemudian di sini setelah kita merepresentasikan daripada tujuan penelitian, kami di sini akan mempresentasikan terkait manfaat penelitian, yang mana pada manfaat teoritis yaitu adalah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang sistem informasi dan teknologi. Kemudian manfaat yang selanjutnya ada bagi vendor, yang mana diharapkan dapat meningkatkan penjualan, mengurangi human error di bagian pencatatan pesanan, keuangan, dan sebagainya, dan menaikkan rating tempat pada Migacon Karawang tersebut. Kemudian bagi pelanggan, yaitu adalah manfaatnya yang mana pelanggan ini tidak perlu lagi mengantri di depan kasir, sehingga pelanggan dapat dengan leluasa memilih menu. Dan untuk terakhir bagi pekerja, mengurangi beban kerja pada kasir, membantu koki dalam prioritas kerjaan, dan juga meminimalisasi miskomunikasi sehingga meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, setelah tadi kita membahas sebelumnya terkait manfaat dan juga tujuan, sekarang adalah hasil pembahasan daripada proyek yang kami bawa ataupun ide yang kami bawa ini. Nah, di sini adalah indikator terkait akumulasi ya dari beberapa generasi yang sudah kita lihat, yang mana ada generasi silent, ada boomers, Gen X, Gen milenial, Gen Z, dan Alpha. Yang mana ini adalah target pengguna kami sebagai penganalisis dari satu study case yang mana di Migacon Karawang. Jadi di sini kita membawa kasus dengan target pengguna untuk Gen Z yang mana dikenal sebagai kelompok yang pragmatis, yaitu menyukai hal baru dan menjadi mayoritas pengguna internet di Indonesia dengan akumulasi 34,40% dari penduduk di Indonesia. Dengan karakter tersebut, bahwasannya serta popularitas Migacon di kalangan anak muda, Gen Z menjadi target utama sistem pemesanan ini, disusul oleh pelanggan yang melek teknologi.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Halim. Kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya mengenai identifikasi aktor. Di sini kita jelaskan dulu, identifikasi aktor itu adalah aktor dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu ada primary aktor yang memulai interaksi, lalu ada secondary aktor yang mendukung jalannya proses, lalu ada terakhir obstacle aktor yang tidak terlibat langsung tapi tidak memiliki kepentingan. Di sini bisa dilihat pada gambar. Di sini kita sudah memasukkan 3 aktor tersebut, di mana di primary aktor ini ada aktor untuk pelanggan, yang di mana pelanggan ini memulai proses pemesanan dengan memindai QR code, memilih menu, mengisi informasi yang diperlukan, lalu melakukan pembayaran, serta terakhir menerima informasi pesanan dan menerima pesanan. Lalu di secondary aktor yang pertama kita ada 3 aktor. Yang pertama ada aktor kasir, ada aktor koki, dan aktor admin. Yang mana aktor kasir ini menginformasikan pesanan serta memverifikasi antara pemesanan dengan pemesan. Untuk aktor koki ini menerima pesanan dari sistem, menyiapkan makanan atau minuman sesuai order, lalu mengubah status pesanan di sistem. Nah, untuk aktor admin ini mengelola data menu tambahan, ubah, hapus, lalu mengatur harga, serta menampilkan laporan keuangan harian. Lalu di offsite aktor, kita di sini ada supervisor, atau bisa disebut dengan manajemen outlet, yang mana ditugaskan untuk tidak terlibat langsung dalam pemesanan, namun memantau laporan penjualan untuk mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan manajerial. Lanjut. Nah, di sini kita masuk pembahasan selanjutnya tentang perancangan desain. Proses perancangan dimulai dengan menganalisis desain. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pengguna dan fitur yang harus tersedia. Hasil analisis meliputi penentuan aktor yang tadi sudah disebutkan, pelanggan, kasir, koki, admin, dan alur pemesanan. Tahap ini juga memastikan rancangan memenuhi kebutuhan efisien, kemudian pengguna dan kecepatan layanan. Selanjutnya, setelah kebutuhan dianalisis, dilakukan pemodelan menggunakan UML, seperti yang ada di gambar. Model yang digunakan adalah use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. Lalu ada activity diagram untuk menunjukkan aliran aktivitas mulai dari pemindaian QR code hingga konfirmasi pesanan. Lanjut. Nah, kita masuk ke analisis desain. Kita baca dulu pengertiannya. Analisis desain berikut merinci kebutuhan fungsional dari setiap aktor. Pembagian dilakukan berdasarkan peran yang terlibat agar setiap fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, berdasarkan rekrutmen di samping, bisa dilihat pada gambar, pada tabel, rancangan sistem dirancang agar pelanggan dapat memesan dengan mudah, koki dan kasir memperoleh informasi pesanan secara real-time, serta admin dapat mengolah menu dan laporan. Analisis ini menjadi acuan untuk pembuatan diagram UML pada tahap berikutnya. Nah, ini adalah tabel sebagai acuan untuk membuat UML sebagai tahap berikutnya. Bisa dilihat di sini ada halaman pemesanan pelanggan, dan di mana ini rekrutmennya. Sistem mampu menampilkan menu yang meliputi gambar menu, nama menu, harga menu, dan detail. Lalu diharapkan juga sistem mampu menambahkan atau menghapus menu yang dipesan. Lalu sistem mampu melakukan dan memberitahukan pembayaran yang meliputi pembayaran berhasil ataupun pembayaran gagal. Nah, untuk di halaman koki ini, diharapkan nanti ada sebuah tampilan pesanan yang meliputi jumlah order, lalu ada jumlah ekstra. Lalu di halaman koki ini disediakan order yang meliputi pesanan selesai, pesanan dibuat, atau pesanan tidak bisa dibuat. Lalu untuk halaman kasir ini, diharapkan sistem mampu menjadi penghubung antara koki dengan pelanggan. Lalu terakhir di halaman admin, sistem mampu menambah, menampilkan, mengubah, atau menghapus menu, CRUD. Lalu yang kedua, sistem mampu menampilkan laporan keuangan harian yang meliputi jumlah pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Dede. Baik. Untuk selanjutnya, setelah melalui tahap analisis desain, kita melakukan tahap modeling nih. Nah, di sini ditunjukkan modeling menggunakan UML. Yang pertama, di sini ada use case diagram. Di sini menggambarkan interaksi antara pelanggan, kasir, koki, admin, dan supervisor dalam sistem. Nah, di sini kita tunjukkan yaitu ada pelanggan, ada admin, ada kasir, koki, dan supervisor ya. Nah, pelanggan melakukan pemesanan melalui pemindaian QR code, sementara kasir dan koki memantau serta memproses pesanan. Admin mengelola data menu, dan supervisor memantau laporan keuangan harian secara terintegrasi melalui sistem. Untuk lebih jelasnya, di sini kita ada gambarnya. Nah, di sini ada pelanggan, di mana pelanggan itu dapat melihat menu, memilih menu, melakukan pembayaran, dan menerima status pesanan yang telah dipesan. Nah, sebelum si pelanggan melakukan ini semua gitu, dia itu harus melalui tahap scan QR-nya itu. Nah, selanjutnya sini ada untuk admin. Di sini admin itu bisa menambah menu, mengedit menu, dan menghapus menu. Di mana di sini
si admin itu harus melalui tahap login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya transaksi yang dilakukan oleh si pelanggan. Selanjutnya dia itu bisa menerima informasi pelanggan dan pesanan. Nah, di sini untuk si kasir juga harus melalui tahap login. Nah, selanjutnya sini ada aktor koki, di mana dia itu menerima informasi pelanggan dan pesanan, menyiapkan pesanan, dan memperbarui status pesanan. Seperti sebelumnya, dia itu harus melalui login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sini ada aktor supervisor, di mana dia dapat melihat laporan keuangan dari si Migacon ini, dan harus melalui tahap login terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah melalui tahap modeling menggunakan use case diagram, di sini ditunjukkan menggunakan activity diagram. Untuk aktornya sama seperti sebelumnya, di mana ada pelanggan, dan sini ada batas sistem, selanjutnya ada aktor untuk kasir, dan aktor untuk koki. Nah, untuk activity diagram ini dimulai dengan si pelanggan melakukan scan QR. Selanjutnya pada sistem itu menampilkan formulir informasi pelanggan, yang mana akan balik lagi ke si pelanggan. Untuk si pelanggan itu mengisi formulir pelanggan seperti data diri gitulah untuk identifikasi pelanggannya. Nah, selanjutnya di sini sistem itu menampilkan daftar menu. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pelanggan akan memilih menu makanan atau minuman beserta ekstra. Ekstra sini itu pedas atau yang lainnya. Nah, di sini ada perkondisian di mana dia itu ingin memesan lagi atau tidak. Jika dia ingin memesan lagi si pelanggan itu, maka akan balik lagi ke menampilkan daftar menu lagi. Jadi daftar lagi, lihat daftar menu lagi lah untuk memilih menu lagi. Nah, jika tidak, dia akan melakukan pembayaran. Di sini juga ada perkondisian lagi, di mana jika pembayaran berhasil atau tidak, pembayaran tidak berhasil gitu kan, dia itu akan balik lagi ke melakukan pembayaran. Nah, untuk selanjutnya di sini jika pembayaran berhasil, sistem akan menampilkan informasi pesanan yang akan diteruskan ke kasir dan koki secara bersamaan gitu. Yang selanjutnya akan memberi status si koki setelah membuat pesanan gitu. Dia akan memberikan status pesanan ke kasir dan pelanggan secara bersamaan. Nah, untuk si pelanggan dia itu akan menerima status pesanan seperti pesanan itu berhasil dibuat atau tidak gitu kan. Nah, selanjutnya si pelanggan ini akan mengambil pesanan yang telah dibuat oleh si koki gitu. Yang selanjutnya akan ke kasir gitu atau ke area tempat pengambilan makanan. Nah, untuk si kasir akan memverifikasi pesanan gitu, apakah si pelanggan ini sah gitu untuk identitasnya, apakah si pemesan itu sah gitu kan. Yang selanjutnya akan diambil oleh si pelanggan di meja pengambilan makanan gitu, dan proses activity diagram akan selesai di pelanggan mengambil pesanan dan selesai gitu. Nah, di sini kita sudah ada di penghujung gitu kan. Di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari proyek ini, yaitu perancangan sistem pemesanan menggunakan QR code di Migacon Karawang gitu. Nah, untuk kesimpulannya pada proyek ini berhasil merancang konsep sistem pemesanan berbasis QR code untuk Migacon Karawang. Nah, perancangan ini difokuskan pada analisis kebutuhan, identifikasi aktor, pemodelan dengan UML, serta perancangan alur pemesanan yang hasilnya menunjukkan bahwa rancangan sistem mampu mengakomodasi kebutuhan pelanggan, kasir, koki, admin, dan supervisor dalam alur interaksi yang jelas. Nah, meskipun konsep ini masih berupa ide dan belum diimplementasikan secara nyata, nah rancangan ini memberikan gambaran bahwa penerapan sistem pemesanan berbasis QR code berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko kesalahan pencatatan, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, proyek ini dapat menjadi dasar untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut, khususnya pada tahap implementasi sistem nyata, integrasi dengan metode pembayaran digital, serta pengujian langsung di lapangan untuk menilai efektivitas sistem. Jadi itu dia untuk presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 2 ini. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.